Hai, konnichiwa. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nabila Ain Rahma dengan NIM 12201133314. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan menggunakan teori representasi oleh Stuart Hall. Jadi saya izin share screen dahulu hasil pekerjaan saya. Baiklah, berikut adalah hasil pekerjaan saya tulis di lembar. Jadi judul yang saya ambil adalah presentasi Perang Dunia II dalam anime Hetalia The Beautiful World. Jadi saya tunjukkan dahulu. Sebelum masuk ke presentasi, saya menunjukkan dulu daftar pustaka saya. Jadi ada buku Stuart Hall, Representation, Cultural Representation and Signifying Practices, dan buku Richard Holmes, yaitu World War II, The Definitive Visual History from Blitzkrieg to Atom Bomb. Jadi untuk mendukung presentasi saya hari ini, saya telah membuat PowerPoint. Jadi saya izin share PowerPoint saya. Baik, akan saya mulai presentasi saya. Hai, jadi seperti yang saya katakan, hari ini saya akan mempresentasikan tentang representasi Perang Dunia II dalam anime Hetalia The Beautiful World. Jadi semua pasti tahu tentang Perang Dunia II. Perang Dunia II adalah perang terbesar dan paling merusak dalam sejarah manusia. Perang ini membentuk dunia dan baru sekarang bayang-bayangnya mulai surut. Perang ini berlangsung dari 1939 hingga 1945, dimulai dari Mussolini, Hitler, serta militer Jepang yang ingin memperluas teritorinya. Ada banyak faktor yang menjadi pemicu Perang Dunia II sebenarnya, di antaranya pemerintahan yang lemah dan ekonomi yang tidak stabil. Jadi Perang Dunia II ini resmi dibuka ketika Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939 dan berakhir kala kekaisaran Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Jadi apa yang saya angkat adalah Hetalia The Beautiful World. Jadi Hetalia The Beautiful World ini adalah bagian dari serial Hetalia. Serial Hetalia sendiri dimulai dari webcomic Hetalia Access Powers yang terbit pada tahun 2006 hingga 2013 oleh Hideka Shimaruya. Kata Hetalia merupakan gabungan dari dua kata, yaitu hetare yang berarti payah bersama kata Italia. Jadi ini tuh merujuk pada peran Italia di Perang Dunia II, di mana Italia dianggap payah dan pengecut. Hetalia berceritakan kisah-kisah mengenai personifikasi negara-negara di dunia, baik mengenai sejarah, politik, maupun budaya mereka, dikemas secara santai dan penuh komedi. Jadi Hetalia The Beautiful World sendiri adalah season kelima dari seri Hetalia. Lalu, menurut Stuart Hall, representasi adalah proses memproduksi makna atas konsep-konsep dalam pemikiran kita melalui bahasa. Ia adalah penghubung antara konsep dan bahasa, memberikan kita kemampuan untuk merujuk pada objek, orang, dan peristiwa pada dunia nyata, maupun akan objek, orang, dan peristiwa fiksi dan dunia imajinasi. Jadi, analis objek saya kali ini akan menggunakan episode 5 hingga 7 dari anime Hetalia The Beautiful World, dengan fokus kampanye Afrika Utara pada Perang Dunia II. Sebelumnya kita perkenalkan tokohnya dari dulu. Jadi sebenarnya Hetalia ini memiliki dua kubu sebagai tokoh utama mereka, yaitu kubu sekutu atau Allied Forces dan kubu poros atau Axis Powers. Jadi Allied Forces ini berisi Inggris, Amerika, Prancis, Rusia, dan Cina. Sementara Axis Powers ini berisi oleh Italia, Jerman, dan Jepang. Nah, untuk episode 5 hingga 7, karakter utamanya ada 4, yaitu Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika. Jadi yang pertama ada Jerman dahulu, Jerman yang sebelah kiri, yaitu dia digambarkan sebagai pria tinggi, berotot, dengan rambut pirang dan mata biru. Dia biasa menggunakan seragam Perang Dunia II, serta memiliki kepribadian yang serius dan efisien. Sementara yang kanan itu Italia. Dia digambarkan sebagai pria berambut coklat dengan mata coklat pula. Ia biasa menggunakan seragam Perang Dunia II berwarna biru. Memiliki kepribadian yang ceria, penuh semangat, dan cengeng. Lalu selanjutnya ada Inggris dan Amerika. Jadi yang kiri ini Inggris. Jadi Inggris digambarkan sebagai pria dengan rambut pirang yang berantakan dan mata hijau yang cerah. Ia biasa menggunakan seragam Perang Dunia II pula. Ia mengaku dirinya itu gentleman, namun ia memiliki kepribadian yang sebenarnya tsundere, belak-belakan juga bermulut tajam. Sementara yang kanan ini adalah Amerika Serikat. Ia digambarkan sebagai pria berambut pirang dengan ahoge serta mata biru langit.
memakai seragam coklat dengan jaket bomber bertuliskan 50 untuk menandakan jumlah stage di Amerika Serikat, juga memiliki kepribadian yang ceria, energik, terobsesi dengan pahlawan, keadilan, serta kebebasan. Jadi kita masuk ke analisisnya. Jadi salah satu representasi pertama yang muncul dalam episode-episode ini adalah seragam yang mereka gunakan. Jadi seragam yang mereka gunakan ini seragam Perang Dunia II, tapi dengan celana yang pendek. Jadi seragam ini sengaja dibuat seperti itu saat itu demi melawan hawa panas pada daerah seperti padang pasir atau daerah tropis. Selain itu, pada episode 5 hingga 7 ditunjukkan pula alat-alat perang seperti tank L3 buatan Italia, juga tank M1A1 buatan Amerika Serikat. Dan juga saya juga akan menganalisis adegan-adegan dalam episode 5 hingga 7 anime Hetalia The Beautiful World. Jadi yang pertama, kita membahas tentang posisi Italia pada kampanye Afrika Utara. Jadi pada nyatanya saat itu Italia sendiri tidak siap untuk ikut andil dalam Perang Dunia II. Saat itu Italia memiliki ekonomi yang buruk, pasukannya lemah, dan maka dari itu, walaupun pasukannya di Afrika pada 1940 jauh melebihi Inggris, ia tetap terus berhasil dipukul mundur dari targetnya, terusan Suez di Mesir. Pasukan Italia memilih mundur dan banyak orang ditangkap tiap harinya. Maka dari itu di animenya digambarkan, jadi Italia itu berlari kabur dari ketakutan dari Inggris ya, bisa dilihat di screenshot yang saya cantumkan. Lalu selanjutnya kita membahas tentang Italia dan Jerman pada kampanye Afrika Utara. Jadi Hitler itu setelah melihat Italia yang terus mundur, tidak bisa membiarkan sekutu terdekatnya kalah begitu saja. Maka dari itu, Jerman mengirim Erwin Rommel untuk datang ke Libya dan menahan serangan Inggris. Sejak dengan Rommel ini, keadaan berbalik dan Inggris lah yang kerap mengalami kekalahan dan dipukul mundur. Jadi digambarkan di animenya, bisa dilihat Italia itu menangis sembari menelpon Jerman. Dia mengatakan, Jerman, Inggris nih menakutkan banget. Mungkin ini waktunya aku udahan deh. Maka Jerman pun memarahinya dan akhirnya dia memilih menyusul Italia. Setelah scene ini pun terdapat scene di mana Italia akhirnya tersenyum senang mendengar Jerman akan menyusulnya. Ini kita membahas tentang Amerika dalam kampanye Afrika Utara. Jadi kekalahan sekutu sejak kedatangan Rommel mendorong Presiden Roosevelt untuk mulai merencanakan invasi pasukan Amerika Serikat ke Afrika Utara. Bersama dengan Inggris, keduanya mulai menyusun rencana Operasi Torch. Operasi ini membawa lebih dari 100.000 pasukan melalui pantai-pantai di Maroko demi menekan pasukan poros. Jadi bisa dilihat ini ada adegan-adegan di mana Amerika itu datang dengan heboh ke Inggris, memanggil dirinya sendiri penyelamat dunia. Jadi bisa dilihat ya, Amerika itu melambaikan tangannya dan berlari ke Inggris yang sedang meminum teh. Lalu ada akhir pertempuran El Alamein. Demi menghadapi pasukan Rommel yang ganas, Inggris pun mengirimkan Berat Montgomery. Jadi taktiknya ini menawarkan serangan-serangan yang sengit dan akhirnya berhasil menghancurkan pertahanan Rommel yang ganas itu. Akhirnya pertemuan El Alamein kedua adalah titik penting dalam kampanye Afrika Utara, di mana Rommel memerintahkan pasukannya untuk sepenuhnya mundur. Jadi bisa dibilang akhirnya mereka itu kalah dan sekutu menang. Jadi dilihat ini sesi yang saya cantumkan ada Jerman menggendong Italia pergi dengan latar Mesir dan tank-tank yang rusak. Bisa dilihat ekspresi mereka itu kelelahan, lemas, dan ya sudah kalah gitu. Lalu kemenangan sekutu. Kemenangan pasukan sekutu mengakhiri ancaman poros keterusan Suez dan ladang minyak yang melimpah di Asia. Kesuksesan ini juga membagikan lagi semangat dan moral sekutu. Bisa dilihat pentingnya kemenangan ini dalam petikan kalimat Winston Churchill dalam bukunya The Hinge of Fate. Jadi ia katakan, before Alamein we never had a victory, after Alamein we never had a defeat. Sebelum Alamein kita tidak pernah menang, setelah Alamein kita tidak pernah kalah. Jadi saking pentingnya kemenangan itu dibilangi seperti itu oleh Churchill. Jadi bisa dilihat di animenya digambarkan Inggris itu saking senangnya ia tersenyum dengan bangga dan penuh semangat. Makanya dirinya itu yang terhebat di dunia pada episode 5 ya. Lalu terakhir ada dinamika Amerika dan Inggris. Jadi sebenarnya saat itu Uni Soviet terus mendorong sekutu untuk membuka front kedua demi memecah fokus Jerman yang tengah menyerangnya. Amerika dan Inggris pun membuka diskusi, di mana Inggris itu ingin menyerang Jerman dan selatan Eropa, ingin berhati-hati. Sementara Amerika ingin menyerang Jerman lewat Prancis Utara. Jadi
operasi Torch sebelumnya itu menjadi alternatif mereka saat itu, dan pasukan Sekutu melanjutkan serangan mereka ke selatan Eropa dan mendorong pasukan poros. Sementara itu, mereka juga menyusun rencana mereka untuk menginvasi Prancis Utara yang nanti akan menjadi D-Day. Jadi bisa dilihat dalam screenshot yang saya cantumkan, jadi di atas itu mereka mengatakan, kenapa kita nggak menyerang Jerman dari Prancis langsung? Tapi Inggrisnya itu bilang itu tuh terlalu sembrono. Akhirnya Amerika itu kayak debatin dia. Ya, kamu itu terlalu berhati-hati. Maka dari itu pada episode 5 hingga 7 tuh banyak adegan di mana Amerika dan Inggris tuh berdebat akan bagaimana cara menyerang Jerman. Lalu terakhir kita akan membahas bukan representasi yang ditampilkan oleh anime ini dengan konsumsi. Muncul pertanyaan, mengapa Perang Dunia II direpresentasikan seperti itu dalam anime ini? Menurut saya hal ini berhubungan erat dengan target konsumen anime tersebut. Jadi anime bertopik Perang Dunia II lain lainnya The Wind Rises, Grave of the Fireflies, eh, maaf, maaf, Grave of the Fireflies, Barefoot Gen, dan lain sebagainya biasa memiliki nuansa yang serius dan dark. Sementara Hetalia sendiri meringkas semuanya dengan begitu santai dan komedik. Hal ini berhubungan dengan kebanyakan konsumen Hetalia yang mayoritas adalah remaja perempuan atau wanita muda. Dengan memikirkan sejarah itu dengan lensa yang ceria, media itu pun lebih mudah dikonsumsi. Khususnya bagi orang-orang yang merasa terintimidasi dengan topik berat kayaknya perang. Jadi hal ini didukung dengan karakter-karakter Hetalia yang mayoritas itu laki-laki atau bisa disebut ikemen karena penampilan mereka yang menarik. Jadi itu kan juga jadi daya tarik tersendiri bagi perempuan muda. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan. Arigatou gozaimashita.